Kapan dia datang buat melamar? Kamu kesini karena kau udah berapa tahun kalau gitu? Aku yang shock. Oh my god. Kita yang orang asing juga harus lebih teliti lagi. Coba sih. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Yani Kim di Yaniwa Toku. Oke guys, Yaniwa Toku itu adalah cerita atau konten tentang mereka-mereka yang mau bercerita tentang pengalamannya di Korea. Jadi Yaniwa Toku itu artinya adalah Talk with Yani. Dan hari ini aku kedatangan tamu yang masih baru banget tinggal di Korea. Katanya itu baru 1 tahun loh guys. Coba dong kenalin dulu sama teman-teman subscriber Halo. aku. Nama aku Indah. Dari Makassar. Iya. Tinggal di Korea baru 1 tahun. Baru 1 tahun guys, berarti masih kalau misalnya anak dilahirin baru belajar jalan ya. Jalan. Baru belajar jalan. Nah, aku sengaja panggil Indah ini untuk jadi tamu ketiga setelah Mbak Rosi. Karena aku mau ada ceritanya tuh jangan orang lama dulu. Kalau bisa aku mau panggil orang baru juga, karena bukan aku aja, mungkin teman-teman juga pengen dengar cerita dari mereka yang baru tinggal di Korea. Entah itu kultur shocknya, entah gimana sih kok dia bisa ke Korea. Pasti banyak dong yang penasaran. Nah, aku mau dapet cerita itu dari kamu sendiri, Nda. Kamu pertama kali datang ke Korea itu kapan? Bulan 8 tahun lalu kalau nggak salah. Bulan 8 tahun lalu. Kamu kesini karena sekolah, kerja, atau Nyusul suami emang. Nyusul suami? Emang suaminya datang duluan gitu? Suaminya datang duluan? Iya, LDRan. Oh, LDRan. Oh, kau udah berapa tahun dong kalau gitu? Nikah baru 2 tahun ini. Heeh. Tapi sebelum kesini sempat LDRan 8 bulan. LDRan 8 bulan. Berarti kamu pas nikah itu bukan di Korea tapi di Indonesia? Iya, di Indonesia. Di Indonesia? Di Makassar. Di Makassar. Berarti nikah nggak langsung diboyong ke Korea? Nggak langsung Kak, Kok karena bisa sih? visa. Oh, Masalahnya karena karena visa. By the way, sebelum kita denger cerita yang lebih mendalam lagi, aku pengen denger dulu cerita tentang Indah. Gimana sih kok bisa ketemu sama suaminya? Boleh dong diceritain. Pasti banyak yang penasaran loh. Kan kalau baru-baru masih anget-angetnya. Awalnya dikenalin sama teman. Ah, ya. Jadi temanku itu nikah juga sama orang Korea. Ah, jadi temen kamu nikah sama orang Korea. Terus sebelum dia nikah, aku jadi guide-nya. Guide-nya siapa? Sebelum dia nikah, Ah, suaminya. suami temenmu itu. Iya. Jadi guide-nya. Nah, dia kan datang ke Makassar. Terus dia bawa suamiku tuh. Dia kan teman kerja. Jadi dia kesini 3 orang. 3 orang. Mamanya, mamanya calon temanku itu sama suami. Oh gitu. Jadi intinya yang temennya. kamu tadinya jadi guide pihak keluarga calon Laki-laki. suaminya temenmu. Iya. Nah, temenmu itu bawa temen Korea. Nah, temennya ini nyangkut sama kamu. Oh, bisa ya, bisa. Jadi guide yang ketemu calon imam. Iya. Tapi anehnya Kak, dia mau kenalan itu pas dia udah balik ke Korea, bukan pada saat jadi guide. Iya. Oh gitu. Berarti kamu tuh ketemu sama suami, jadi punya rasa gitu pas suami udah balik lagi ke Korea ya? Nggak langsung punya rasa sih Kak. Nggak langsung punya rasa? Iya. Lagi nggak kepikiran juga kali ya? Iya, nggak kepikiran. Terus berapa lama kamu pacaran sama suami langsung memutuskan untuk menikah? Kalau dibilang baru 2 tahun berarti sekarang tinggal sini? Nggak lama dong? Iya, Kak. Suami temanku itu balik, temen tuh kabarin, ini nih minta nomor kamu, mau nggak? Oh. Aku kenalin, gini. Dijodohin tuh akhirnya? Iya, dijodohin. Jadi aku bilang, ya udah deh kasih aja. Nanti kan kita bisa chit-chat lah. Komunikasi dulu. Nah, pada saat komunikasi udah tuh suami langsung tanya niat baiknya, dia nggak mau pacaran, dia mau langsung nikah. Oh, ta'aruf. Iya. Orang Korea ada yang ta'aruf loh guys. Jadi pas kena kita chat sambil tahu dia orangnya kayak gimana, aku juga orangnya kayak gimana. Ya udah Kak. Kayaknya akhirnya memutuskan tuh. Iya. Tapi berapa lama kamu pacaran sama suami? Ya ibarat ta'arufan gitu sama suami. Kalau bahasa kita ya ta'arufan. Yakin bahwa ini calon suamiku. Pokoknya pas 2 minggu oke kita kenalan. 2 minggu setelahnya itu
langsung tentuin tanggal kapan dia datang buat melamar. Gila, 2 minggu langsung nentuin. Kok bisa secepat itu sih? Kalah IMS. Aku juga awalnya kan ragu, karena kan aku kan nggak pernah kepikiran tuh Kak nikah sama orang luar. Iya. Tapi temanku yakinkan ini orangnya kayak gimana. Terus teman bilang dia baik, dia sehari-hari cuman kerja dan kerja, nggak pernah kepikiran buat nikah, makanya dijodohin. Oh gitu. Berarti total keseluruhan itu berapa lama akhirnya kamu nikah? Cuman 4 bulan. 4 Dari hari kita dari pertama ketemu, iya, pertama ketemu, jadi guys 2 ya? bulan kemudian lamaran bulan 10. Terus 2 bulan kemudian bulan 12 udah langsung jadi. Oh my god. 이주만에 결혼을 결정. Yang di studio juga pada kaget kan? 2주만에. 그러면 전체적으로 다 4개월. 처음 만난 날부터 결혼까지. 대박이지. Di studio aja langsung shocking. Beruntung ya, untungnya suami pas kamu ketemu memang jodoh yang baik yang mau bertanggung jawab ya. Sebenarnya sih ya, jangankan orang asing ya, sesama orang Indonesia aja ya, bertahun-tahun pacaran baru nikah, bahkan bertahun-tahun pacaran pun ada yang akhirnya nggak jadi nikah kan. Ini itu semua kan karena kepercayaan dua belah pihak kan. Ini total 4 bulan memutuskan untuk nikah cuma 2 minggu. Kok bisa gitu? Itu buat mungkin ya bukan aku aja yang di studio aja yang orang Korea kaget gitu, kok bisa gitu. Buat kamu bisa yakin bahwa suamimu itu adalah ya udah jodohku itu apa? Kan kalau cuma lewat chit chat, bisa aja dong orang ngomongnya baik-baiknya. Aku sebetulnya percaya sama temanku ini. Jadi suami percaya ke temanku, aku juga percaya ke temanku. Nggak mungkin dia salah menilai. Oh gitu. Jadi kalau menurut temanku udah baik, mungkin ini udah jodoh kan. Jodoh gitu ya. Dan memang kamu juga memang ada hati juga ya akhirnya setelah Iya. Intinya mah gitu. Emang ada hati juga. Susah amat mau terus terangnya. Tadi kan kamu bilang nikah udah 2 tahun. Sementara kamu di sini baru 1 tahun. Aku pikir tadinya suami sama kamu 1 tahunnya di Indonesia. Ternyata enggak ya, LDR kan. Kok bisa LDR sih? Emang nggak bisa langsung diboyong ke Korea? Udah mau nentuin tanggal buat lamaran, aku urus visa tuh Kak, visa turis buat bisa di apply ke Korea. Sementara tapi nggak bisa, mungkin kayaknya masalah keuangan atau apa gitu. Jadi ditolak. Ya udah pas suami bilang oke, nggak apa-apa nanti urus lagi tahun depannya. Terus pas bulan 2 kan suami udah balik tuh setelah nikah. 2 bulan kemudian aku urus visa lagi dan ternyata ditolak lagi. Oh, berarti kamu nikah itu baru nikah Indonesia aja kali ya makanya. Udah di Korea daftar juga. Di Korea juga udah. Kok bisa ditolak ya? Nggak tahu juga. Mungkin kan aku belum tahu sepenuhnya Kak tentang Korea. Iya, tentang Korea, dan ternyata kan kalau istri bisa pakai visa undangan. Aku nggak tahu. Oh, kamu apply-nya pakai visa turis dan suami kamu mungkin juga nggak tahu juga kan ya. Betul. Oke. Jadi guys sebenarnya ya kalau seandainya nikah sama orang ini nggak usah orang luar negara lain ya, untuk Korea aja ya. Kalau zaman aku dulu ya, misal aku kan dulu nikahnya tuh justru aku hunin singgu, maksudnya nikah secara negaranya di Korea dulu. Tapi posisinya aku tuh ada di Indonesia karena memang sebelumnya tuh aku kan tinggalnya dulu kan karena ke Korea bukan karena nikah ya, memang karena dikirim dari perusahaan untuk training di Korea. Nah saat itu aku ketemu suami dan pacaran 5 tahun kan. Nah suami akhirnya netepin mau nikah sama aku. Jadi suamiku tuh punya cara sendiri biar visanya itu cepet didapatkan, adalah aku harus didaftarkan pernikahan dulu di Korea. Nah kalau misalnya Korea saja sudah memberikan izin, maksudnya sudah meresmikan kedutaan besar Korea Selatan yang ada di Indonesia, akan mempermudah gitu loh. Kalau dulu ya, soalnya kalau dulu kalau nikah sama orang Korea walaupun dua-dua udah nikah itu istri belum tentu langsung bisa dibawa ke Korea. Itu butuh 10 bulan, ada yang 1 tahun kalau dulu. Tapi kalau sekarang aku kurang update, aku nggak tahu kalau dulu ya. Jadi ya sama, berarti kamu sama aku nggak beda jauh dong. Padahal kamu sekarang loh ya. Cuman bedanya padahal dulu itu
habis nikah di di Makassar, aku langsung ke Jakarta Kak, daftar pernikahan di Korea. Terus pas suami balik, mungkin sekitar 2 minggu atau sebulan udah ada tuh. Iya kan? Iya, memang udah terdaftar di Korea. Kalau di Korea sih cepet, yang susah ya dokumen di Indonesianya. Iya, betul. Makanya aku dulu, suamiku daftarin aku dulu sini, padahal posisinya suami di Korea, aku di Indonesia. Aku kirim dokumen via notaris lah, diterjemahin lah segala macam. Udah selesai baru suamiku ke Indonesia. Akhirnya kita nikah secara agama. Langsung hari itu juga didaftarkan ke Departemen Korea Selatan. 2 minggu aku bisa turun. Kalau yang lain-lain kan nggak tahu cara itu. Jadi ada yang 10 bulan, ada yang setahun. Itu dulu ya, 16 tahun yang lalu ya guys ya. Jadi udah beda peraturannya. Tapi kalau sekarang mungkin bisa lebih mudah, hanya saja kamu sama suami belum ngerti ya, nggak ngerti juga ya. Tapi aku pernah dengar nih Kak, dari orang katanya visa nggak bisa langsung dicap, iya distempel dengan kita istri dari orang Korea katanya, karena mereka menyalahgunakan. Kalau itu memang iya banyak. Jujur aja guys, di Korea itu banyak pernikahan kayak jenis pernikahan palsu yang dilakukan oleh beberapa negara ya. Aku nggak bisa sebutin negara mana aja karena ini menyangkut ya negara orang. Tapi yang jelas memang banyak, ada dari beberapa negara yang pengen datang ke Korea untuk bekerja, tapi dia nggak tahu caranya. Bukan yang nggak tahu, dia nggak mau pakai cara sulit. Jadi dia bayar cowok Korea yang, sorry to say, misalnya yang di kampung-kampung, yang misalnya dia pekerja petani atau gimana, bayar orang itu untuk pernikahan. Nanti kalau si orang itu udah dibawa ke Korea, ya udah akhirnya cerai, ya udah masing-masing. Itu banyak sekali. Makanya wajar kalau misalnya Korea semakin memperketat penurunan visa bagi mereka yang menikah dengan orang Korea. Terlebih untuk orang-orang asing itu semakin dekat. Bukan karena orang Korea itu nggak percaya dengan orang asingnya, tapi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih. Ya. Oke. Kita pokoknya ini itu seru juga ya, Indah. 2 minggu. Untuk dokumennya banyak nggak yang apa aja sih, susah nggak sih ngurus-ngurusnya? Ya kebetulan aku kurang tahu nih ya Kak, masalah dokumen. Aku cuman penuhin yang di Makassar aja, yang di Indonesia dokumennya ya kayak buku nikah lah yang harus dilegalisir lah, cuman terus kartu keluarga. Kalau dari suami kayaknya dia pengalaman dari temen. Oh, jadi temennya udah ngasih tahu duluan. Udah. Jadi intinya sih dokumennya nggak susah karena udah ada senior yang duluan. Jadi kalian kalau mau nikah, kalian cari senior dulu. Iya betul. Kamu kan udah setahun di Korea. Pas datang ke Korea nih, sekarang kita mau ceritain tentang dia tinggal di Korea. Sesuai nggak sama ekspektasi? Ya awalnya sesuai karena kan baru lihat juga nih Korea yang awalnya cuma lihat di drama. Terus pas lihat langsung dibawa jalan-jalan kan sama suami ke Namsan Tower tuh Kak. Namsan Tower, iya. Terus ini yang udah di drama gitu ya. Terus dibawa ke pokoknya jalan-jalan deh Kak ya. Terus tapi pas berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok agak sepi. Lonely ya? Iya, karena kan di rumah banyak orang, banyak adik, ada mama. Di Makassarnya? Iya, di Makassar. Ada temen juga. Tetangga juga bisa ngumpul iya, kan? Iya, betul. Pas nyampe di Korea, kok sendiri. Suami pergi kerja, udah sendiri. Membersihkan, masak, udah. Tiap hari gitu aja. Selalu sama pattern life pattern-nya. Jadi ya, pengen rasanya balik. Jadi kamu tuh awal-awal sih ya namanya orang baru masih diajak jalan-jalannya ke Namsan Tower. Nih anak-anak baru ke Namsan Tower aja deh yang masuknya itu nggak pakai tiket. Ajak ke Myeongdong beli kosmetik, terus ajak lagi ke kayak Hongdae. Pinter ya suaminya ngajaknya nggak perlu masuk pakai tiket. By the way, berarti kamu nggak ada kegiatan lain untuk ngisi ke awalnya, tapi aku rasa kok kalau kayak begini kayaknya nggak betah nih Kak. Jadi aku buka kayak just tip, terus kerja sama orang ya oke. Jadi sekarang kesibukannya ya usaha kecil-kecilan, buka just tip gitu, kerja sama mereka yang ada di Indonesia. Gitu. Sebenarnya kalau seandainya kita mau pinter bahasa Korea itu banyak cara loh guys. Di Korea itu karena banyak fasilitas program-program Korea yang diberikan untuk orang asing, entah belajar bahasa Korea yang gratis atau belajar tentang budaya.
terus belajar masak itu ada. Sebenarnya setiap kota tuh ada kelurahan lah, kalau bahasa kitanya kelurahan, kalau di kita tuh bilangnya Dong Samuso atau khusus untuk Tamuna Kajong Center. Jadi center untuk multikultur, di mana orang dari negara manapun bisa datang belajar secara gratis, entah masak, entah bahasa, atau kalau seandainya dalam keadaan hamil nggak bisa keluar, itu pihak, kalau kita daftar ya, itu bisa ngirim guru ke rumah, jadi ngajarin kita. Itu sih tergantung kitanya ya, kalau mau nyari tahu. Aku yakin di daerah kamu juga pasti ada ya. Tapi mungkin karena kamu aja nggak tahu, nanti aku kasih tahu deh. Di daerah kamu tuh ada lokasi apa aja yang bisa kamu datangin untuk bisa mengisi kegiatan gitu. Biar kamu nggak lonely. Ntar kalau lonely dia minta pulang lagi. Ntar geng koplak nggak nambah orang. Dia udah masuk geng koplak loh guys. Soalnya rumahnya deket sama Natali, mamahnya Camelia tuh, Camilla. Selain kamu ngerasa lonely gitu, kamu kan maksudnya kamu kan pakai hijab ya di Korea. Sementara hijab itu memang sih udah banyak ya yang pakai hijab seliweran dari Arab, dari negara-negara Timur Tengah itu banyak. Tapi tetap aja kan masih sulit untuk bisa dilihat sama orang Korea. Kali walaupun ada tuh di kereta, dan masih 1-2 gitu kan. Masih banyak orang yang nggak terbiasa lihat orang yang berhijab. Kamu pernah nggak sih dapat perlakuan yang kurang nyaman? Nggak pernah dapat perlakuan tidak nyaman sih Kak, tapi dilihat dari atas sampai bawah. Sampai yang liatnya yang sampai semenit, 2 menit. Jadi kayak ngeliatin gitu. Iya. Gitu ya, jadi bikin kita nggak nyaman gitu ya. Pokoknya kita lirik pun dia nggak bakalan tetap aja liatin. Tetap aja. Kalau kita kan diliatin balik nggak enak ya. Iya, nggak kalau enak. Tetap buang muka. Nenek-nenek kali ya? Apa anak muda? Ya semuanya sih Kak, mungkin karena baru juga lihat orang yang pakai hijab, pendatang juga. Terus aku sama suami juga beda-beda ini, beda negara, beda kulit. Mungkin karena itu kali. Kerupuk kulit ya? Iya. Terus jadi ngeliatin. Pas diliatin kayak gitu kamu ngerasa gimana nggak? Ya awalnya tanya suami, itu kok orang liatin mulu, kenapa ya? Terus suami kadang ngeliatin balik, maksudnya kayak bales gitu ya? Bales gitu. Tapi kesini suami bilang, ya Ipo so kere, karena cantik. Ya udah itu aja alasannya, biar akunya nggak stres atau ngerasa gimana. Iya. Kalau menurut aku sih dari pengalaman pribadi aku atau teman-teman yang lain ya, memang sih awalnya kalau misalnya ada orang Korea yang ngeliatin kita tuh pakai hijab, ngeliatin tuh kayak gimana gitu, itu bisa aja sih tersinggung. Tapi sebenarnya kebanyakan dari mereka itu bukan karena ngeliat kita tuh gimana negatif sih, kebanyakan enggak sih. Mereka hanya, aku juga pernah nanya langsung sih. Ada aku waktu itu pas mau lebaran kan, misalnya ke KBRI kan, temanku pada pakai hijab gitu, namanya suasana lebaran kan, naik kereta, mereka pada ngeliatin gitu. Ada yang langsung terus terang nanya, apalagi nenek-nenek Korea kan to the point orangnya yang ini boya gitu kan, antawa gitu, ini apaan, apa nggak gerah gitu. Hangguk marah nih kara teci. Studio pas ngomong aku Korea langsung denger, ibu boya antawa gitu, boso tawa gitu kan, ini apa, nggak gerah, buka gerah. Itu sebenarnya bentuk perhatian mereka aja sih. Oh berarti mereka ngeliatin kita tuh dari sisinya, emang nggak gerah apa pakai begitu, emang nggak ribet apa pakai begitu. Terus ya kalau bisa orang Korea nggak kuat panas ya. Nah itu sih sebenarnya, rata-rata karena gitu, dan mereka belum terbiasa aja bahwa hijab itu salah satu pakaian orang Muslim juga, dan bisa jadi hijab itu bisa jadi passion juga gitu. Kalau seandainya penjelasan aku salah mohon dikoreksi ya guys. Tapi ya memang ya seperti itu. Kalau negatifnya sih kalau nggak sampai tangannya nyangkut sih nggak dia. Oke, berarti ya nyaman-nyaman aja kan pakai hijab di Korea. Kenapa aku tanya ini? Karena banyak juga yang nanya, Kak, gimana ya pandangan orang Korea tentang kita wanita yang berhijab. Sebenarnya sih aku udah sering banget ngejelasin ke kalian semua, mau lewat live Instagram atau lewat komen atau jawaban DM itu. Sebenarnya orang Korea ya biasa aja lihat kita hijab. Mungkin saja hanya ada beberapa orang yang terlebih orang-orang tua yang ibaratnya kalau dibilang masih kolot kali ya, yang jarang keluar rumah, itu suka aneh melihat orang-orang yang pakai hijab, karena ya itu seperti yang aku jelasin, apa nggak gerak, apa nggak ribet makainya gitu. Karena mereka kan taunya hijab itu cuma buat scarf aja, buat leher untuk ngangetin di musim dingin gitu. Selanjutnya aku mau nanya, setelah kamu kan 2 bulan nih ketemu tadi katanya, pas udah di Korea tinggal bersama sehari 2 hari, sekarang udah setahun, gimana perlakuan suami ke kamu? Ya nggak ada. Biasa aja dong aja. Biasa aja dong. Ya
Nggak ada yang berubah sih. Baru setahun loh kamu. Harus semua gitu. Gak ada yang berubah kak, cuman kaget awal-awalnya tinggal di sini, kaget karena mungkin mereka menganggapnya itu wajar, tapi aku yang liatnya wah shock karena kadang dia bicara langsung nada tinggi atau dia flat terus langsung nada tinggi. Jadi aku kiranya dia marah atau gimana. Aku sempet tuh kak. Suamimu asal tempat lahirnya dari mana? Di Seoul ya? Biasanya kalau Seoul suaranya lembut-lembut loh. Iya. Soalnya kalau aku kenapa suaranya agak kenceng ya, karena memang udah kelamaan di sini. Orang Korea juga kalau ngomong kayak lak-lakannya copot. Iya kan, lak-lakannya copot. Jadi aku juga kebawa, dan ditambah aku 10 tahun lebih tinggal di Busan, di mana Busan itu lebih apa ya, suara itu lebih kenceng dibanding orang-orang Seoul. Di Indonesia juga kan banyak berbagai macam suku ya. Misalnya kalau Jawa agak lembut, misalnya loh ya guys. Terus kalau dari Medan agak kenceng suaranya. Sama di Korea juga Solo lembut. Kalau udah larinya Busan, Daegu tuh lama-lama suaranya kenceng gitu. Mungkin suami Seoul pinggiran ya kak? Seoul pinggiran bisa jadi. Tapi ya mungkin karena situasi sehari-hari kerja memang harus butuh suara kenceng, bisa jadi kebiasaan. Mungkin. Cuman itu aja sih yang kaget. Tapi kalau misalnya perlakuan atau apa ya nggak ada masalah. Kalau mertua gimana? Ya mertua alhamdulillah baik, ipar juga baik, kan ada ipar tuh satu, semuanya baik sih kak. Cuman ya begitu, kadang kalau mertua datang ya kulkas full, walaupun nggak bisa masuk lagi nih kak, masih bawa. Emang sih mertua Korea suka gitu, ibaratnya kalau ngasih ke ini jor-joran ya, ngasih sama mertuaku juga gitu. Cuman gitu kadang mertua Korea, aku ngasih tahu aja, jangan kaget kalau misalnya mertua Korea tahu-tahu datang ke rumah nggak ngomong nggak apa. Itu mungkin karena dia merasa rumah anaknya adalah rumah dia. Ada yang seperti itu. Contohnya ya nggak usah jauh-jauh, aku sendiri. Aku pertama kali nikah sama suamiku itu pertama kali itu tahu-tahu aku keluar, pas masuk lagi rumahku udah berubah. Jadi hordeng tahu-tahu diganti, terus meja makan tahu-tahu diganti. Aku awalnya bingung, ini siapa yang masuk, siapa yang ganti gitu kan. Terus suamiku bilang itu ibuku yang ganti. Aku bilang oh gitu. Terus aku ceritakan ke teman-teman tetangga. Emang budaya Korea mertua begitu ya, kalau misalnya ibu nggak ada, maksudnya anaknya nggak ada, mereka bebas masuk gitu kan. Udah itu suamiku ngasih tahu nomor password rumahku. Nah terus dia, oh nggak bisa kayak gitu, rumah anak ya rumah anak, walaupun mertua datang ya dia tetap harus telepon izin dulu, nggak bisa main masuk kayak gitu. Kalau misalnya menantu Korea nggak terima begitu, tandanya udah mencampuri urusan rumah tangga anak. Apalagi dia sampai ganti-ganti tanpa izin, walaupun memang dia yang beliin, tapi kan walaupun emang itu bentuk perhatian, cuman caranya nggak seperti itu, harus tetap ada komunikasi itu sih. Tapi yang namanya orang tua susah ya kadang, susah kak. Tergantung kitanya juga sih. Kadang ya. ngomong juga nggak enak. Akhirnya ya aku ngomong sama mertuaku, kalau misalnya ada apa-apa, kalau bisa ngomong ke akunya atau ke bapaknya, nanti bapaknya nyampein ke aku biar kita nggak kaget gitu. Dari situ akhirnya mertuaku kalau mau ngasih apa-apa nggak beliin barang, ngasih duit. Nah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya terima aja selagi nggak terlalu ngikut campur urusan orang. Indah, dari semua cerita kamu, dari pertama ketemu suami, terus pertemuan yang kilat akhirnya nikah. Memang sih menurut aku sih kamu adalah salah satu contoh special case yang beruntung, yang misalnya walaupun ketemunya secara singkat, kamu ibaratnya dapat suami yang baik gitu, yang mau bertanggung jawab. Ibaratnya 2 bulan kenal kan ibaratnya susah ya untuk nentuin dia wataknya seperti apa gitu. Menurut kamu ada nggak yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman? Ya aku cuman mau nyampein, kalau misalnya memang dikenalin sama teman, cari tahu dulu dia kenalnya sudah berapa lama, apakah udah lama atau cuman baru sebentar nih. Terus carilah informasi mengenai keluarganya juga, bagaimana kak orang tuanya, saudara-saudaranya, terus tinggalnya di mana, terus bagaimana mereka di lingkungannya, seperti itu. Karena jangan sampai ini kayak membeli kucing dalam karung. Iya betul. Iya, jangan karena banyak juga kasus yang seperti itu kak. Orang cuman kenalan di sosial media atau dikenali sama teman, ternyata temennya itu cuman baru seminggu kenal juga. Iya. Jadi kayak jadi pas kenalan atau sudah menikah ya udah bubaran gitu. Betul sih. Kenapa aku tanya gini ke Indah, maksudnya berbagi pengalaman ini, karena memang guys, aku juga mau ngasih tahu ke kalian semua,
tidak dipungkiri banyak anak-anak muda yang ingin menikah dengan orang Korea dan akhirnya memakai jalan pintas, kenalan lewat sosial media atau lewat aplikasi pertemuan dan segala macam itu ada. Emang sih itu udah ya terserah mereka sih ya, terserah mereka. Hanya saja kalau seandainya ada case yang sama bertemu dengan calon suami atau pacarnya yang memang punya keinginan untuk menikah seperti Indah ini dalam jangka dekat, kalau kita mau lebih tahu lagi, maksudnya untuk jaga-jaga jangan sampai terjadi kita dibohongin, itu adalah pertama, kalau memang udah yakin dia calon suamiku dan akan menikah, pertama yang kalian harus cek adalah kalian minta kartu keluarganya dia yang keluaran terbaru dalam kata arti bukan berarti kartu keluarga itu tiap tahun dikeluarin, enggak. Kalau di Korea itu kartu keluarga itu berlaku per 3 bulan kalau nggak salah ya, maksudnya dia untuk mengajukan dokumen segala macam nggak bisa kartu keluarga yang di print misalnya tahun lalu itu nggak bisa. Kalau di Indonesia kan kartu keluarga bikin sekali ya udah itu aja kan. Kalau di sini nggak, jadi per 3 bulan atau per 2 bulan itu kita minta ke kelurahan Korea, Dongsamuso atau Sicheong atau kayak kelurahan kecamatan kan juga ada ya di sini. Itu kita suruh calon suaminya minta kartu keluarga yang terbaru, lihat tanggalnya, cek di situ pernah nggak sih dia nikah. Kalau misalnya pernah nikah dia akan ada datanya. Pernah cerai nggak sih, punya anak nggak sih, itu akan ada datanya. Jadi dari situ kita udah tahu kan ya, kan kita nggak tahu dia datangnya sendiri ke Indonesia, dia udah nikah punya pacar. Karena dulu ada kejadian dia datang ke Korea untuk usaha, akhirnya nikah sama orang Indonesia, ternyata tuh cowoknya datang ke Korea punya anak 1 ditinggal, akhirnya si istrinya ini yang Indonesia nyusul, ternyata dia nggak balik-balik nih suaminya karena sebelumnya memang punya istri Korea dan belum cerai. Dan istri yang Korea itu tahu, akhirnya nggak mau dicerai sama istri suaminya, tapi nggak mau juga tinggal, jadi dibiarkan. Di Korea kalau dua-duanya nggak tanda tangan nggak bisa cerai. Jadi kamu hitungannya nikah cuma di Korea, di Indonesia. Iya. Di Korea itu nggak terhitung. Belum. Jadi kalau ada apa-apa nggak bisa dibantu. Terus kedua, kamu cek medical check up-nya, dia punya riwayat penyakit atau enggak. Karena tidak sedikit dari orang Korea yang nikah sama orang asing itu untuk menyembunyikan dia, karena cewek Korea kalau mau nikah itu yang dicek itu kartu keluarganya, medical check up-nya, surat kelakuan baiknya dari kepolisian dia punya tindak kejahatan atau tidak, terus sama data perbankannya, dia punya hutang atau enggak. Itu cewek Korea yang mau nikah sama orang Korea loh ya guys. Dan aku rasa kalian juga harus pakai cara itu agar kalian tahu setidaknya dia nggak punya utang, dia nggak punya penyakit, ya kan? Dia nggak pernah nikah, nggak punya anak atau segala macam. Kalau kalian udah cek itu ternyata ada atau tidak ada, keputusan ada di tangan kalian. Gitu. Kalau udah tahu dia baik buruknya, terus tetap yakin mau nikah sama dia, ya kehidupan selanjutnya adalah tanggung jawab kalian berdua. Jadi kalau ada apa-apa bukan kesalahan sih cowok aja, kesalahan juga ada di kita. Betul. Baik buruknya ditanggung berdua, gitu loh. Pokoknya kalau nikah jangan pikir enak-enaknya saja. Ingat juga susah-susahnya, karena kita menikah itu lembaran baru. Jadi kayak kamu pelajari lagi suamimu kayak gimana, sifatnya kayak gimana, tingkah lakunya bagaimana. Jangan kamu lihat tingkahnya A atau B, kamu nggak setuju, ya udah mau cerai, ya nggak bisa gitu. Kalau udah nikah, betul. Dan untuk memastikan lagi, aku akan tanya salah satu staff aku yang ada di sini, orang Korea, cewek. Dia kalau nikah apa yang harus dicek? Bentar ya. 저 한 가지만 물어볼게요. 목소리만 들어도 돼요? 한국 여자는 한국 남자랑 결혼할 때 뭘로 먼저 확인해야 돼요? 저도 아직 사실 결혼할 나이가 아니어서 거의 대부분 요즘 사람들 다는 안 그러죠? 그쵸. 근데 요즘은 많이들 일단 같이 오랫동안 살아야 되니까 건강검진, 메디컬 체크업 하는 것 같고요. 또 금융 관련된 그런 서류들 있죠. 채무관계 이런 거나 dokumen tentang perbankan untuk mengecek dia punya hutang atau tidak. 빚이 있나 없나 이런 Iya, 거. 맞아요. Iya, betul. 가족관계 증명서, kartu keluarga. 이혼을 했을 수도 있으니까. Ya, kartu keluarga untuk ngecek dia pernah nikah, pernah cerai atau tidak. 금융 정보 관련된 거. 아까 얘기한 그건 또 있어요. 메디컬 체크업, 건강검진, 건강검진. 메디컬 체크업. 근데 요즘 이제 결혼을 이제 약속을 하면 둘이 같이 받으러 가는 경우가 많더라고요. 우리 이제 결혼하기 전에 같이 가서 메디컬 체크업 한번 받자. 그럼 그때
이제 뭐 임신을 할 수 있는지 없는지 그것도 다 확인이 되니까 양쪽 부모님들한테도 저 몸에 이상 없습니다 확인시켜주고 그러고 결혼하는 거예요. Jadi tadi juga ada informasi sekarang kalau memang sama-sama niat mau menikah si calon suami dan calon istri sama-sama medical check up, sama-sama tahu kesehatan masing-masing. Misalnya si istrinya pun ada maksudnya bisa hamil atau tidak. Ini sebenarnya bukan karena curiga sih, bukan karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan setelah nikah terjadi. Misalnya cerai cuma gara-gara dia nggak punya anak, cerai gara-gara tahu-tahu dia punya penyakit, cerai gara-gara dia punya hutang, cerai gara-gara ternyata dia bohongin pernah nikah. Itu sih. Gitu. Dan ini tidak berlaku hanya untuk orang Korea aja. Kalau bisa kita yang orang asing juga harus lebih teliti lagi. Buat apa? Untuk kesejahteraan keluarga kita sendiri setelah menikah nanti. Betul, ya kan? Gimana guys? Infonya mantap. Oke guys, sampai di sini cerita aku bersama Indah tentang pengalaman Indah menikah dengan orang Korea. Dan sampai jumpa lagi di cerita teman-teman Indonesia lainnya di Talk with Yani selanjutnya. Sampai jumpa di Yaniwa Talk. Annyeong.